Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kurapan jika lengku, jangan-jangan sakra allo nampa malera punarauni Allah kama sejiku palaba rinyawaru serepalaku baramak gilinteyanu batenu kunan rominasan kunan rori bataraya naku minasan siama golana kaluku naku kurapan surang nupan tamai alomangi taku. Info Pas Jam. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan Pas Jam. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan mensinergikan Festival Bala Lompoa dengan program Karisma Event Nusantara Kemenparekraf untuk mendukung pelestarian budaya sekaligus mendorong ekonomi kreatif. Festival seperti ini punya multiplier effect sehingga bisa dibuatkan travel trip untuk destinasi wisata Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sulawesi Selatan Muhammad Jupri mengatakan, upaya tersebut merupakan momentum untuk menggerakkan ekonomi kreatif dan ruang bagi seniman menampilkan karya-karyanya. Bahkan kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan mengingat potensi yang dimiliki kawasan Bala Lompoa sebagai situs sejarah. Terkait hal ini, mantan Kadis Pendidikan Sulawesi Selatan ini memotivasi Dewan Kesenian Goa dan Dinas Pariwisata Kabupaten Goa membuat suatu event yang bisa menjadi kalender nasional. Bahkan Jupri merencanakan obsesi akan menggelar hajatan lain seperti Festival Tamalate dan Festival Jenek Berang. Agenda seperti ini akan menghidupkan dan memberi kehidupan bagi pelaku seni budaya dan ekonomi kreatif. Sementara itu, Ketua Dewan Kesenian Goa Rahman Syah Sanang melihat kreativitas yang ditampilkan terkait dengan tarian atau prosesi adat tertentu, namun disayangkan jika dalam praktiknya ada yang keliru atau menyimpang, sehingga Sulsel sinergikan Festival Bala Lompoa dengan kegiatan event Nusantara Kemenparekraf. Demikian Pas Jam pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di edisi siar hari ini Selasa 14 Juni 2022. Saya Ruslan hadir kembali menemani Anda dalam program acara Bincang Budaya. Nah sahabat budaya, spesial hari ini kita akan membahas tentang jejak sejarah Syekh Yusuf Al-Makassari. Dan di studio kita sudah bersama dengan Dr. Firdaus Muhammad MA. Beliau adalah Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan juga beliau sangat banyak menulis tentang beliau ini, Syekh Yusuf Al-Makassari. Kita langsung sapa narasumber kita yang sudah ada di studio, Pak Firdaus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar ini Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya, senang sekali ini saya merasa bangga juga karena Bapak menyediakan waktu untuk hadir sharing di kesempatan pagi jelang siang kali ini. Mungkin sedikit pengantar mengenai Syekh Yusuf Al-Makassari ini. Biasa orang juga mengatakan bahwa beliau ini dikenal dengan Tuan Taka Salama. Nah ini sebenarnya seperti apa ini gelar yang disematkan oleh beliau? Bahkan beliau ini termasuk juga pahlawan nasional Pak ya? Ya, betul. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Syekh Yusuf Al-Makassari yang orang Sulawesi Selatan khususnya masyarakat Goa menyebutnya Tuan Ta Salama. Iya. Nah kita mengkaji ini kaitan dengan hajatan kami di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar yang akan menggelar seminar internasional selama 2 hari, branded hybrid gitu. Narasumber kami dari luar negeri ada 6 ditambah lagi 4 dari dalam negeri, ada nasional, ada dari UIN Alauddin sendiri. Nah, kenapa ini menjadi penting? Itu karena kita ingin mengenalkan Syekh Yusuf. Jadi bukan hanya mengenal namanya, ada Masjid Agung Syekh Yusuf, Jalan Syekh Yusuf, ada makam Syekh Yusuf. Tetapi siapa Syekh Yusuf itu? Nah, ini yang kita mau seminarkan yang dihadiri para mahasiswa. Dan kita berharap ini nanti ada titik balik kesadaran sejarah dan budaya dari anak-anak milenial untuk mengenal tokoh-tokoh inspiring, tokoh-tokoh inspiratif seperti Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah ulama besar mendunia. Itu lahir di Goa, Sulawesi Selatan. Beliau lahir tahun 1622. Itu lahir dan dibesarkan dan dididik di Kerajaan Goa, di Istana Goa. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin. Jadi dari buku yang ditulis oleh Allahyarham Dr. K. Haji Sahib Sultan, beliau menulis buku terkait dengan Syekh Yusuf, riwayat hidup dan karya-karya serta ajarannya. Dan beliau ini memiliki hubungan darah dengan Syekh Yusuf dan menjadi mursyid tarekat Yusufiyah. Beliau ini masih memiliki hubungan biologis dengan turunan dari Syekh Yusuf. Nah, dari uraian beliau dijelaskan bahwa Syekh Yusuf itu memang berada di kerajaan Goa, di istana Goa, di situ diajar mengaji. Itu sekitar 23 tahun setelah Islam menjadi agama resmi kerajaan Goa. Ini setelah kehadiran 3 datu yang melakukan Islamisasi di Sulawesi Selatan. Yang salah satunya menjadikan Goa itu menjadi kerajaan yang kemudian Islam menjadi agama kerajaan. Nah, Syekh Yusuf itu dibina di dalam kerajaan yang kemudian juga berguru. Misalnya ada di Cikoang oleh Sayyid Jalaluddin Aidit di Cikoang. Lalu kemudian juga pernah berguru di Sayyid Ba'lawi di pesantren Bontoala. Bontoala, jadi di Bontoala itu adalah kalau menurut Undergroup Ta'alala Manasir Sunnah K. Haji Muhammad Nur menyebut bahwa pesantren pertama Sulsel itu ada di Bontoala. Salah satu muridnya adalah Syekh Yusuf. Sayyidnya, gurunya itu adalah Sayyid Ba'lawi. Itu misalnya. Nah, ini tidak banyak dikaji, diungkap ke ruang publik terutama untuk konsumsi anak-anak milenial. Padahal ini kan beliau ini sosok inspirasi juga bagi anak-anak sekarang ya.
Karena banyak orang yang cuma hanya sekedar tahu bahwa Syekh Yusuf ini adalah orang yang istilahnya tokoh dari Sulawesi Selatan, tetapi jarang mengenal sejarah daripada beliau ini, sejarah ketokohannya, sejarah dakwahnya, bahkan sampai beliau juga termasuk dinobatkan sebagai pahlawan nasional ini, Pak Firdaus ya. Iya. Kalau kita lihat sebenarnya apa bentuk perjuangan Syekh Yusuf ini sampai beliau ini bisa dikategorikan bahwa beliau adalah seorang pahlawan nasional. Ya, sebelum kita ke sana, kita melihat dulu jejak seorang Syekh Yusuf. Bahwa beliau berada di istana kerajaan Goa, lalu kemudian Syekh Yusuf itu melakukan interaksi-interaksi dengan para ulama, lalu kemudian juga beliau tentu sangat mewarnai religiusitas di dalam istana, di dalam kerajaan. Nah, karena di sini ada perpaduan antara komitmen political will dari raja, penguasa lah begitu, yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan keagamaan. Nah, Syekh Yusuf ini kan kemudian belajar ke Timur Tengah sampai di Haramain. Di sini disebutkan dalam sejarah bahwa pada tanggal 22 September 1644, berarti kalau dihitung Syekh Yusuf itu lahir 1622, lalu kemudian berangkat meninggalkan Goa untuk belajar ke Timur Tengah itu tahun 1644, berarti usianya 22 tahun. Beliau kemudian meninggalkan Makassar menuju ke Banten, menaiki kapal Portugis dan meninggalkan istrinya Siti Nisaga di Sanga. Kemudian Syekh Yusuf ke Timur Tengah. Itu kan tentu berdasarkan rekomendasi petunjuk dari gurunya bahwa ketika Anda berada di sini temui ulama ini. Nah, jadi mulai misalnya beliau ke Yaman. Kemudian di Yaman beliau menemui diantaranya Abu Abdullah Muhammad Abdul Baqi Al-Mizjaji. Kemudian ini ulama ini mengajarkan tarekat Naqsbandiyah. Nah, kemudian beliau menemui Sayyid Ali Al-Sabidi. Beliau ini wafat tahun 1673 yang mengajarkan tarekat Sa'dah Ba'lawi. Itu. Nah, dari sini Syekh Yusuf itu mendalami ilmu tasawuf, tarekat-tarekat. Lalu kemudian beliau menunaikan ibadah haji di Haramain di Mekah, Madinah. Nah, ada sejarah mencatat bahwa Syekh Yusuf itu kemudian ke Mekah itu belajar tarekat Sataria, belajar tarekat-tarekat yang lain, misalnya Halwati, Hidayatullah dan seterusnya. Itu beberapa riwayat menyebutkan demikian. Nah, tercatat bahwa Syekh Yusuf itu pernah mengajar di Masjid Haramain, Masjid Haram. Itu selama beberapa tahun. Di sini dicatat bahwa antara tahun 1662 sampai 1667. Nah, setelah itu Syekh Yusuf memutuskan untuk kembali ke tanah air. Nah, tujuannya mau ke Goa, kembali ke Goa. Tapi situasi politik ketika itu tidak kondusif, sehingga Syekh Yusuf itu ke Banten. Tetapi ya di sini Syekh Yusuf selain mengajarkan agama, juga menumbuhkan semangat nasionalisme. Nah, itulah sebabnya karena Syekh Yusuf yang mengembangkan tarekat itu menjadi tokoh yang berpengaruh, menjadikan pemerintah Belanda kemudian mengusirnya. Jadi kalau dihitung sekarang sudah kurang lebih 300 tahun beliau diasingkan. Itu diasingkan ke Afrika. Tetapi ketika di Afrika itu masih memiliki pengaruh. Sehingga orang yang dari Indonesia naik haji itu masih ke Sri Lanka, kemudian ke Afrika, lalu kemudian ke Mekah, atau dari Mekah kemudian menemui Syekh Yusuf. Karena dianggap masih memiliki akses kemudahan untuk bertemu Syekh Yusuf, maka kemudian beliau diasingkan lagi sampai ke Cape Town, daerah yang lebih jauh lagi. Tetapi di Cape Town, Syekh Yusuf itu membawa murid-muridnya dan kemudian mengembangkan Islam di sana. Dan ya tentu membangun semangat nasionalisme, justru mengembangkan Islam yang lebih besar di bagian Afrika. Nah,
itulah kemudian Syekh Yusuf yang meninggal tahun 1699 di Cape Town, Afrika Selatan. Beliau kemudian diberi penghargaan sebagai pahlawan nasional dari dua negara, yaitu pemerintah Indonesia sendiri dan pemerintah Afrika Selatan pada masa kepemimpinan Nelson Mandela. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada seorang tokoh besar, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari, yang seharusnya menjadi inspiratif. Pertama, bagaimana mengintegrasikan dakwah agama di dalam kekuasaan, di dalam istana. Beliau mengembangkan tarekat, tentu setelah menguasai soal tauhid, soal fikih, syariat, lalu kemudian mengembangkan tarekat, dan akhirnya berkontribusi untuk negara bangsa. Jadi ini mungkin yang perlu digali adalah bagaimana karakteristik dakwah Syekh Yusuf sehingga memiliki pengaruh yang luar biasa. Nah itu akan kita bahas lebih jauh lagi nanti. Kita hadirkan dulu satu persembahan lagu sebelum kita lanjut seperti apa nanti strategi dakwah daripada Syekh Yusuf ini sampai dia punya karisma yang luar biasa dan bisa memberikan pengaruh yang besar di Indonesia, khususnya juga di Sulawesi Selatan. So na iri o
Pappasang dai tunduk. Ia minne pappasan tu barani. Pappasan tu panrita. Pappasan karain ni lontara rilekotala. Si Leo angi memiri. Mata masa ricera eja. Ni roko pipasabe cura laba. Pasang uru-uruna. Teai mangkasara. Punna bokona loko. Sirika jitojeng. Allai matea. Punna tena takamana. Maka ruana. Akbulo si Batam paki antu. Reso tamat tapu. Nanampaniat tekne nama sungguh pusakan. Maka taluna. Punna salan sumbalan sarenu anakku. Ukrangi. Inroi rompin tujum palunnu. Solanna nasingar talasaknu. Apa enteng kaburat niang. Burak nena, burak nea. Pasolena, mutta mangkasar. Maka apana? Ammu ko membara. Nunijo yot tuma parenta. Tiak alo ko sifat juku kanjiloi. Juku kanjiloa anjorapang. Mana anakna nasapato. Ammu ko membara. Nunijo yot tuma parenta. Ia lalo pilei. Asipa anronjangan. Anronjangan nga alerapang. Napakahapak ka na puna niya balangkoa. Narimpung anakna. Naluakan rebattu ritoto na. Puna niya jangan marahin tamangan. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan kita di acara Bincang Budaya. Tadi kita banyak sudah mengetahui seperti apa Syekh Yusuf Al-Makassar ini, dan tentu kita ingin tahu juga nih Pak mengenai jejak sejarah dari metode dakwah yang digunakan oleh Syekh Yusuf ini sampai bisa diterima bukan hanya di Indonesia ya, di Afrika pun juga dia memberikan pengaruh yang luar biasa, sehingga bukan hanya membawa misi agama tetapi juga ini membangun semangat untuk berjuang di Indonesia saat itu. Ya. Ya, terima kasih. Kita melihat jejak dakwah Syekh Yusuf sehingga memiliki pengaruh besar. Itu saya melihatnya dari 3 hal. Yang pertama dari materi dakwahnya. Tentu mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Yeah. Bagaimana kemudian Syekh Yusuf itu memiliki misalnya nasihat-nasihat untuk raja, baik di Kerajaan Goa maupun di Kerajaan Banten. Yeah. Jadi ini saya kira menjadi sangat penting. Saya biasa menyebutnya ini dakwah struktural. Yeah. Mendekati teknokrat, birokrasi gitu. Ya, ini kan menjadi relevan karena sekarang ini kadangkala penguasa pemerintah dianggap anti agama, diskriminasi ulama gitu, atau sebaliknya ulama terlalu oposisi terhadap pemerintah. Nah, Syekh Yusuf justru itu mengintegrasi. Syekh Yusuf dibesarkan, dididik di dalam istana, gitu. Dipanggilkan guru ngaji oleh Sultan Alauddin, dididik, benar-benar dibina. Yang bina adalah kebijakan dari raja. Nah itu bagi saya ini menjadi sangat relevan, penting dikembangkan sekarang ini. Jadi Syekh Yusuf itu dakwahnya dakwah Islam yang rahmatan lil alamin, yang damai, amar ma'ruf nahi mungkar di semua lini di kerajaan. Nah yang kedua secara kultural, Syekh Yusuf itu melakukan diseminasi dakwahnya itu ke masyarakat secara kultural, berbaur dengan masyarakat. Ya, ini kita lihat misalnya beliau mengembangkan tarekat. Jadi tarekat itu menjadi komunitas atau majelis ilmu yang sangat dinamis, berpengaruh. Ada hubungan guru dan murid. Nah,
karena anggaplah bahasanya loyalis ya. Yeah. Jadi dia sangat loyal kepada gurunya. Penghargaannya, keberkahan ilmu dari antara mursyid. Ini kan tarekat. Yeah. Ada mursyid, ada murid. Nah, loyalitas daripada murid-murid ini itu sangat menyatu dengan gurunya, sangat menghargai gurunya. Yeah. Sehingga apa yang menjadi putusan gurunya itu kemudian diamini, dijalankan oleh murid-muridnya. Nah, disinilah Syekh Yusuf berhasil berdakwah. Selain tadi dengan struktural dengan penguasa, juga mengembangkan tarekat. Nah, di tarekat ini kita menemukan ada sedikitnya 6 tarekat yang dikembangkan Syekh Yusuf, dan tentu ini semua mendapatkan ijazah. Yeah. Terutama dari Yaman sampai ke Makkah, Madinah, di Haramain. Ajaran Syekh Yusuf itu dikembangkan melalui tarekat-tarekat yang dikembangkan beliau. Pertama ada tarekat Qadiriyah, kemudian yang kedua tarekat Naqsabandiyah, yang ketiga tarekat Ba'lawiyah, yang keempat tarekat Satariyah, yang kelima tarekat Halwatiyah, dan keenam tarekat Yusufiyah. Yeah. Nah, ini saja ketika ini dikembangkan, tentu ini menjadikan relasi antara hubungan antara guru dan murid ini berkesinambungan, sehingga Syekh Yusuf ketika berada di suatu pengasingan sekalipun itu senantiasa bersama dengan murid-muridnya, ada pengikut-pengikutnya. Yeah. Artinya ini tokoh yang sangat berpengaruh. Nah, kita lihat misalnya kalau tradisi-tradisi kesufian itu tarekat, itu bagaimana besar pengaruh seorang mursyid, seorang ulama, seorang tokoh di kalangan murid-muridnya. Dan kita bisa bandingkan bagaimana Syekh Yusuf yang meninggal tahun 1699 di Afrika, Cape Town, jauh sekali. Yeah. Tetapi berkembang terus ajaran-ajarannya sampai hari ini. Misalnya tarekat yang dikembangkan oleh tarekat Halwatiyah Syekh Yusuf yang dikembangkan oleh Sayyid Abdul Rahim Pomakkah. Yeah. Itu sampai sekarang ada kegiatan-kegiatannya. Yeah. Kegiatan-kegiatan misalnya ketika kita setiap bertemu dengan beliau itu ada murid-muridnya, ada kegiatan-kegiatan salawatan, zikir bersama yang dilakukan oleh mursyid dan murid tarekat ini, terjaga sampai sekarang. Yeah. Nah, yang ketiga, kenapa Syekh Yusuf menjadi sangat melegenda dan besar sekali pengaruhnya sampai hari ini, itu melalui karya-karyanya. Di buku ini saja saya menemukan 36 karya Syekh Yusuf. Yeah. Nah, nanti dalam seminar internasional kami juga mengundang penulis buku kelahiran Mesir yang menjadi guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, itu Ibu Profesor Dr. Hajjah Nabilah Lubis. Yeah. Beliau benar-benar mengkaji tentang Syekh Yusuf. Gitu. Yeah. Nah, itu bahkan sudah menemukan tambahan lagi karya-karya. Ada yang sampai mengatakan kurang lebih 50. Tapi kalau yang tercatat di sini ada 36 karya Syekh Yusuf yang masih bisa diabadikan gitu. Yeah. Nah, ini sebagian besar bicara tentang dunia kesufian ya. Nah, jadi pertama strategi dakwahnya dekat dengan penguasa. Tidak ada benturan dengan penguasa. Yeah. Tapi juga tidak dipengaruhi oleh kekuasaan. Nah, kalau kita melihat kondisi sekarang, problemnya adalah ketika dekat kekuasaan itu mau mengkooptasi, mempengaruhi, mendikte. Yeah. Nah, sebaliknya ketika di luar kekuasaan, seakan-akan ulama itu menjadi oposisi. Nah, ini sangat berbeda dengan strategi dakwah Syekh Yusuf. Yeah. Syekh Yusuf berada di dalam kerajaan, tetapi posisi sebagai ulama yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan raja ketika itu. Ya, jadi pendekatannya ke birokrasi begitu ya? Ya, bahasakanlah birokrasi ya, kalau birokrasi sekarang. Nah, yang kedua tadi tarekat. Ya. Beliau mengembangkan tarekat. Itu kan jaringan-jaringan. Ada ijazah, ada silsilah ilmu, guru dan murid, dan sebagainya. Nah, lalu kemudian ya karya itu. Jadi penulis itu abadi. Jadi Syekh Yusuf itu menjadi abadi, kita mengenal ajarannya melalui buku-bukunya. Nah, dalam konteks inilah kami dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi terpanggil menyadari bahwa kita harus membangun kesadaran sejarah bahwa Syekh Yusuf
jangan sampai hanya dibicarakan di luar negeri, dibicarakan di Banten, dikenal di Sulawesi Selatan, tapi kita dari kampus Fakultas Dakwah dan Komunikasi tidak menggali, tidak mengkaji tentang Syekh Yusuf. Bagi kami itu bisa dikatakan sebagai dosa sejarah gitu. Kenapa kami tidak menggali? Karenanya kami sangat serius untuk mengundang, ini kan juga rangkaian dengan acara kami temu forum dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi se-Indonesia. Ini diadakan di UI nanti nih? Diadakan di UIN. Jadi ada pertemuan dekan se-Indonesia, sekarang sudah terdaftar 250 yang mulai datang hari ini, besok dan sampai lusa. Kemudian acara kami pada hari Kamis, seminar internasionalnya di Auditorium UIN Alauddin Makassar. Tujuannya adalah kita mendiseminasi pemikiran-pemikiran dakwah, gerakan dakwah Syekh Yusuf kepada mahasiswa-mahasiswa Fakultas Dakwah, supaya ada menginspirasi. Ini mahasiswa kami kurang lebih 3.000, ini kan dari berbagai daerah. Bayangkan kalau nanti mereka kembali ke daerahnya atau dimanapun mereka berada, senantiasa terinspirasi bahwa ada pola dakwah yang luar biasa, yang damai. Apakah mau berada dalam kekuasaan, di luar kekuasaan, dan kemudian berkarya. Ini sangat penting sekarang. Bagaimana dimotivasi anak-anak akademis itu di kampus untuk berkarya. Yang menjadikan Syekh Yusuf abadi salah satunya karena Syekh Yusuf berkarya. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat, dan ini akan didoktrin juga ke mahasiswa bagaimana menerapkan pola-pola dakwah yang dilakukan oleh Syekh Yusuf ini juga sangat luar biasa ya. Karena kita lihat sekarang juga macam-macam karakter dai sekarang ya. Nah itu dia. Sehingga memunculkan banyak persoalan di tengah masyarakat sebenarnya juga. Karena seorang dai itu diibaratkan suatu orang yang memang dianggap tokoh lah ya bagi setiap orang ya. Setiap orang itu pasti punya tokoh dai yang sangat difavoritkan, yang diagungkan. Nah ini justru kita punya di Sulawesi Selatan ini adalah Syekh Yusuf yang tentu memiliki dakwah-dakwah yang tentunya metode dakwah yang sangat istilahnya mendamaikan lah ya. Nah kemudian kalau kita lihat ini Pak Firdaus mengenai sejarah penamaan ini Tuan Tasalamaka ini sebenarnya dari mana istilah itu? Apakah memang ada sematan nama Syekh Yusuf ini sebagai Tuan Tasalam ini kira-kira dari sisi sejarahnya itu seperti apa? Karena menjadi mitos perdebatan juga di tengah-tengah masyarakat ini sama dengan tentang Tuan Salamaka ini. Ya itu setahu saya bahwa ini adalah bentuk penghargaan, penghargaan masyarakat Goa terhadap Syekh Yusuf. Sehingga disebut Tuan Tasalamaka. Tokoh yang dianggap saya kira dengan bahasanya sendiri ya, Tuan Tasalamaka. Nah tentu ada yang melatari. Saya juga belum mengkaji jauh dari situ, tetapi saya menganggapnya bahwa ini adalah bentuk apresiasi penghargaan masyarakat Goa, masyarakat Makassar, masyarakat Sulawesi Selatan terhadap Syekh Yusuf, yang mana menempatkan beliau sebagai tokoh Tuan Tasalamaka. Itu panggilan keakraban, ketokohan, kekaguman, kecintaan terhadap ulama besar. Jadi artinya kita mengapresiasi bahwa kita juga sangat bangga dengan Syekh Yusuf. Nah, bagaimana juga anak-anak kita kaum milenial ini juga bangga dengan Syekh Yusuf. Karena tadi itu bukan hanya legenda dari keberhasilan dakwah beliau, tetapi juga pada inspirasinya. Bagaimana menginspirasi kita. Nah, sekarang misalnya pemerintah Goa, karena kami ini juga kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Goa, Pak Bupati, Pak Adnan Purita itu sangat konsen. Beliau sudah pernah berziarah ke makam Syekh Yusuf di Cape Town. Nah, sekarang di Goa kita mengharapkan sudah diabadikan namanya, jalan pemisah antara Makassar dan Goa. Lalu kemudian makamnya senantiasa diziarahi. Kita berharap supaya ini gaungnya menjadi besar dan selalu diingat oleh masyarakat. Saya kira perlu kita bersinergi dengan pemerintah untuk melakukan semacam festival budaya. Festival budaya terkait dengan Syekh Yusuf. Jadi festival Syekh Yusuf, tetapi kita kembangkan dengan bungkusan budaya. Jadi kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan budaya itu kita kembangkan sehingga itu menjadi hajatan tahunan. Nah, karena ketika kita berbicara Syekh Yusuf bukan hanya seorang Syekh Yusuf saja,
tetapi juga bagaimana kita itu cinta kepada ulama. Nah, saya melanjutkan penulisan buku Andre Guruta. Ini sudah kurang lebih 300. Sejak 2014 saya setiap minggu mencari satu sosok ulama. Ini kemudian menjadikan saya menemukan misteri-misteri. Misalnya saya meneliti tentang Salemo, luar biasa. Kita itu lupa ya alfa di dalam mengkaji keulamaan di Salemo misalnya. Nah, saya bekerja sama Fakultas Dakwah dan Komunikasi sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pangkep, dan ternyata Pak Bupati itu sangat konsen untuk mengkaji tentang bagaimana destinasi Salemo itu menjadi pulau yang kemudian di sana dibangun rumah tahfiz. Bisa menjadi wisata religi ya. Jadi disitulah saya kemudian mencoba ternyata ketika pemerintah kita datangi, ternyata mereka sangat konsen. Jadi Pak Bupati Goa, kemudian Bupati Pangkep, itu ketika kita sadarkan bahwa di tempat Bapak di sini ada potensi wisata religi. Itu misalnya Salemo sangat melegenda. Tetapi apa yang menjadi titik-titik yang ditemui oleh masyarakat ketika berkunjung ke sana? Di Sebutung ada makam Pongwali misalnya. Di Pulau Salemo ada makam Syekh Abdul Rashid bin Abdul Rahim, putra dari Pongwali, beliau digelari Pongapela. Nah, jadi sebenarnya masyarakat kita sangat menghargai. Ada penamaan-penamaan diberikan terhadap ulama-ulama kita, diantaranya Syekh Yusuf diberi Tonta Salamaka. Kemudian di Salemo ada Pongwali. Kemudian putra beliau diberi gelar masyarakat setempat itu Pongapel. Nah, ini adalah bentuk apresiasi dari masyarakat yang sangat menghargai ulama. Dulu ulama kita, apapun yang menjadi hajatan masyarakat, mulai mau menikah, kemudian memberi nama, sampai hajatan apapun hajatannya selalu melibatkan ulama. Gitu. Mulai memberi nama, kemudian melakukan hajatan-hajatan, ulama itu menjadi sosok yang menjadi panutan dari masyarakat, bukan hanya pada persoalan keagamaan, tapi persoalan kesehariannya. Nah, kita tidak mau sekarang ini kita kehilangan jejak itu, kita kehilangan jejak ulama. Nah, makanya Syekh Yusuf, membicarakan tentang Syekh Yusuf ini menjadi momentum yang sangat tepat, di mana yang membicarakannya Fakultas Dakwah yang berada di wilayah Goa. Nah, ini sebenarnya proses reinventing sejarah. Kita mengembangkan ini untuk menyadarkan kepada kita semua bahwa mari kita membesarkan ulama, membaca ajaran-ajarannya yang menginspirasi kehidupan keseharian kita. Nah, ini tidak semata-mata kita melihatnya dari perspektif agama, tapi juga dari perspektif budaya. Betul. Jadi budaya-budaya kita itu kan tidak berbenturan dengan agama. Jadi tidak ada aspek-aspek budaya kita yang berbenturan agama. Karena apa? Ini jasa ulama, jasa seorang Syekh Yusuf, jasa ulama-ulama kita yang lain, yang ketika mempertemukan budaya dengan agama. Jadi kadang-kadang orang sampai tidak tahu yang mana agama, yang mana budaya. Betul. Artinya bagi masyarakat awam ya. Betul. Karena apa? Cara ulama kita itu mempertemukan agama dan budaya ini tidak benturan. Jadi ada tradisi-tradisi, misalnya tradisi pernikahan. Itu kan sebenarnya budaya. Tetapi di budaya itu kemudian ada nilai-nilai Islam. Ada hatam Quran, ada yang barasanji, ada ketika mau bepergian itu. Bukan hanya mencari hari baik, tetapi juga ada hajatan-hajatan yang kemudian mengundang ulama untuk bersama-sama mendoakannya. Baca doang. Itu kan baca doa sebenarnya sudah menjadi budaya. Tetapi itu menyatu dengan nilai-nilai agama. Ini saya kira menjadi hal yang sangat penting untuk kita gaungkan, bagaimana ulama kita itu memadukan, mengintegrasikan, mempertemukan antara agama dan budaya.
Jadi memang ada cara-cara yang dilakukan supaya anak-anak generasi sekarang ini juga tetap berkiprah pada ulama-ulama, apalagi ulama-ulama seperti Syekh Yusuf ini kan patut untuk menjadi teladan bagi masyarakat. Dan kita di Sulawesi Selatan ini jangan sampai cuma hanya sebatas kita mengetahui dari sisi nama beliau, kita bangga punya Syekh Yusuf, tetapi dalam prakteknya ini banyak yang tidak melaksanakan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh beliau ya, Syekh Yusuf Al-Makassar ini. Nah kalau di UIN sendiri nih Pak Dekan, bagaimana upaya untuk tetap melekatkan nilai-nilai ajaran Syekh Yusuf ini kepada mahasiswa ini? Nah termasuk selain tadi itu yang tadi kita akan rencana mengadakan seminar, apa-apa saja yang menjadi bentuk real yang dilakukan oleh UIN sendiri untuk memberikan supaya Syekh Yusuf ini tetap menjadi satu panutan bagi masyarakat, khususnya mahasiswa di UIN. Di kampus itu kan ada yang pendidikannya formal dan non formal. Ada yang akademik, ada yang non akademik, meskipun saling terkait. Jadi dakwah itu kita mulai bagaimana anak-anak kita punya skill, bagaimana bisa dia berdakwah, berinteraksi ke masyarakat melalui pengabdian masyarakat, melibatkan mahasiswa, supaya termasuk di dalam KKN. Jadi bagaimana mahasiswa itu mempertemukan antara teori-teori yang dipelajari di kampus dengan realitas masyarakat. Itu satu. Yang kedua, di kampus memang kita itu mengembangkan melalui kurikulum. Jadi setiap 5 tahun sekali kita itu berkewajiban mengubah kurikulum. Sebenarnya lebih kepada review kurikulum. Kita mencoba updating, mengikuti perkembangan-perkembangan. Nah, misalnya kita di kampus mengembangkan dakwah, muatan-muatannya adalah kita mengembangkan misalnya moderasi beragama. Itu turunan dari Islam rahmatan lil alamin. Islam watasiyah. Islam wasatiyah. Islam yang garis tengah. Garis tengah. Islam yang moderat. Tidak ekstremis, juga tidak radikal, tidak liberal. Nah, ini yang diajarkan di mahasiswa. Nah, tentu selain belajar di dalam ruang kelas, kita juga membuatkan mereka event-event untuk diskusi, mengundang tokoh-tokoh. Ada tokoh agama, tokoh-tokoh di bidang-bidang tertentu untuk penguatan mata kuliah. Jadi tidak juga hanya dalam kelas. Nah, kita dari kurikulum dan di luar dari kurikulum, tetapi kita membentuk mahasiswa memiliki kepekaan, kecerdasan untuk bagaimana dia mendalami pemahaman agama, pengamalan agama, sekaligus komitmen untuk berdakwah. Balighu anni walau ayat. Jadi kita bekali lalu kemudian beri spirit bahwa Anda harus berdakwah. Jadi beragama itu bukan belajar agama bukan hanya untuk diri Anda. Tetapi Anda belajar agama lalu kemudian dengan bingkai-bingkai akademik, belajar teori-teori berbagai disiplin ilmu untuk apa? Sebagai bekal ketika Anda menjadi sarjana, itu nanti melakukan diaspora keilmuan di masyarakat untuk memberi manfaat. Jadi ini adalah pola yang kita kembangkan. Nah, bagaimana mahasiswa ketika mau berinteraksi dengan masyarakat? Nah, itu perlu ada semacam teladan. Prototipe siapa yang harus dia contoh, yang harus dia ikuti. Makanya kita kenalkan bahwa kita punya ulama-ulama yang bisa menjadi teladan kita, tokoh-tokoh inspiring kita. Ya, di antaranya Syekh Yusuf. Nah, ini kita juga karena ini diikuti oleh 250 orang dari luar Fakultas Dakwah. Ini se-Indonesia menghadiri seminar ini. Itu nanti juga akan menyadari. Jadi kita juga misinya memperkenalkan bahwa kami punya tokoh juga. Punya tokoh besar. Gitu. Dan juga menunjukkan bagaimana kami memuliakan ulama yang lahir di daerah kami. Betul. Ya, karena jangan sampai orang luar yang mengkajinya. Contoh misalnya, Prof. Nabila Lubis, orang Mesir, menikah dengan orang Indonesia. Kemudian dia menjadi akademisi, dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian menjadi profesor filologi yang mengkaji secara khusus tentang Syekh Yusuf. Ini orang Mesir.
menjadi akademisi di Jakarta. Putri beliau sekarang menjadi rektor UIN Jakarta, Ibu Amani Lubis, Profesor Dr. Haja Amani Lubis. Nah, Ibu Amani Lubis ini rektor UIN Jakarta. Ketika saya mengkonfirmasi untuk menjadikan ibu sebagai narasumber, itu gembiranya luar biasa. Beliau yang mengapresiasi. Apalagi nih beliau yang menghubungkan. Itu apa? Sebagai komitmen penghargaan bahwa ibunya yang melahirkan karya tentang Syekh Yusuf, itu kemudian kita apresiasi, dan beliau bentuk apresiasinya adalah menjembatani bagaimana saya bisa menghadirkan ibunya yang sekarang sebenarnya sudah uzur. Ibu Prof. Nabila Lubis sudah uzur, makanya kita nanti via online. Tetapi ini juga menginspirasi bagaimana orang luar pun, luar Makassar, luar biasa bangga, turunan Mesir, sangat bangga terhadap seorang Syekh Yusuf. Apalagi kita yang di Sulawesi Selatan ini. Ya, alhamdulillah. Iya, jadi itulah menanamkan kecintaan kita terhadap ulama, apalagi Syekh Yusuf ini bukan hanya penghargaan dari negara kita yang Indonesia ini, ternyata juga dari Afrika ya, Afrika Selatan. Kira-kira apa yang menginspirasi juga Nelson Mandela ini sampai juga dia ingin memberikan penghargaan khusus kepada Tuan Tasalam ini Syekh Yusuf ini, Pak Dokter? Tentu karena kontribusinya. Jadi untuk menetapkan pahlawan nasional di Indonesia itu lebih dari 10 item. Kalau nggak salah 13 atau 15. Anggaplah kedua di Indonesia orang bisa menjadi pahlawan itu kriterianya memenuhi lebih dari 10 kriteria itu. Nah, Syekh Yusuf pasti pemerintah Afrika Selatan itu pasti punya kriteria untuk mendudukkan Syekh Yusuf, menyematkan Syekh Yusuf sebagai pahlawan nasional. Itu pun jedahnya sekitar 300 tahun. Artinya apa? Artinya apa? Dari jedah waktu yang sekian, rentang waktu yang sekian lama, Nelson Mandela kan pernah dipenjara, pernah di diskriminasi dari pemerintahan apartheid atau apa itu. Tetapi ketika beliau yang menjadi pemimpin, itu terinspirasi dari ketokohan Syekh Yusuf, sampai beliau menganugerahkan pahlawan nasional di negaranya. Makanya Syekh Yusuf mendapatkan 2 gelar pahlawan nasional dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Afrika Selatan. Itu dasarnya adalah kontribusinya. Apa kontribusi Syekh Yusuf di Goa, Sulsel? Apa kontribusi Syekh Yusuf di Banten? Apa kemudian kontribusi Syekh Yusuf ketika di Sri Lanka? Apa kontribusi Syekh Yusuf ketika di Cape Town, Afrika Selatan? Jadi di mana dia berpijak, di situ dia melahirkan sebuah kontribusi yang sangat luar biasa ya. Ini tentunya sangat menginspirasi juga kita semuanya bahwa untuk dikenang itu butuh suatu hal yang positif kita lakukan ya, di mana kita berada. Bayangkan ini beberapa tempat, setiap tempat yang dia singgah ini Pak, kan mengenai Syekh Yusuf ini dia pasti menjadi motivasi di daerah itu sendiri ya. Jadi ini jejaknya Syekh Yusuf, misalnya mulai dari Goa, Goa Makassar ya. Kita ke Goa dulu ya. Jadi dulu ketika menyebut Goa itu sebenarnya sudah Makassar juga, Goa Talo gitu. Kemudian di Banten Jawa Barat, kemudian di Ceylon Sri Lanka, kemudian terakhir di Afrika Selatan sampai beliau wafat pada tanggal 23 Mei 1699 Masehi, bertepatan dengan 22 Zulkaidah 1110. Dalam usia 73 tahun. Nah, jadi Syekh Yusuf ini wafat dalam perhitungan Masehi itu 73 tahun, tapi kalau perhitungan Hijriah 74 tahun. 74 tahun ya. Nah, kita bisa bayangkan usia 73 tahun, 74 tahun ini sebenarnya menunjukkan bahwa rentang waktu dia di 3 titik yang paling luar biasa kontribusinya, mulai dari Goa, kemudian Banten, kemudian di Afrika. Usia 73 tahun. Nah, usia 22 tahun sudah meninggalkan Goa menuju menuntut ilmu. Sampai pernah mengajar di Mekah, Madinah, di Haramain. Nah, kemudian kembali ke tanah air. Jadi yang kita juga menjadi inspirasi dari Yusuf bahwa ada usia ya dari beliau. Kalau usia 22 tahun sekarang itu anak-anak sudah sarjana. Atau calon sarjana. Ya, 22, 23 itu sekarang sarjana. Nah, Syekh Yusuf setelah 22 tahun sudah mengembangkan, mempelajari agama di Goa berkat didikan dari
Syekh Jalaluddin Aidit dan Syekh Balawi. Ada di Cikoang dan di Bontoala. Kemudian Syekh Yusuf di usia 22 tahun, artinya sebenarnya sudah memiliki kapasitas keilmuan. Lalu kemudian Syekh Yusuf ke Banten. Ke Banten, lalu kemudian ke India, kemudian Yaman dan Arab Saudi, Makkah Haramain. Nah, di sana beliau belajar mendalami agama. Setelah itu baru kembali ke tanah air. Artinya apa? Ada masa di mana beliau ini tahun 662 sampai 667 beliau itu mengajar di Masjid Haramain di Makkah. Nah, setelah itu sudah ulama besar. Jadi dia belajar di tanah air, sudah memiliki dasar-dasar pengetahuan agama di usia 22 tahun, kemudian hijrah ke India, ke Yaman, kemudian ke Haramain. Setelah itu kemudian beliau kembali ke tanah air. Nah, itu mengabdi, mengembangkan tarekat-tarekat. Sempat kembali ke tanah air ya, karena ada juga yang pernah saya dengar ini bahwa dia terakhir di Afrika Selatan dan meninggal di sana. Jadi Syekh Yusuf itu berangkat ke Timur Tengah. Kemudian setelah mendalami agama, menerima tarekat, ijazah dari beberapa ulama, kemudian kembali ke tanah air. Ketika kembali ke tanah air inilah Syekh Yusuf mulai mengembangkan pengaruhnya sehingga dianggap sebagai ancaman oleh kolonia Belanda. Gitu. Orang ini berpengaruh. Nah, karena dianggap orang berpengaruh dan tidak bisa diintervensi, maka Syekh Yusuf ini diasingkan. Diasingkan pun Syekh Yusuf tetap memiliki pengaruh besar. Nah, tetapi Syekh Yusuf tidak dibunuh seperti misalnya ulama-ulama lain. Syekh Yusuf juga tidak angkat senjata. Karena ada ulama seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, itu sebenarnya ulama-ulama, tetapi memang turun di medan perang. Nah, Syekh Yusuf itu justru melalui tarekat-tarekat. Tetapi di sini Syekh Yusuf itu anti penjajah. Karena anti penjajahnya ini memiliki komitmen nasionalisme. Nah, itulah sebabnya karena pikiran-pikirannya, kontribusinya yang besar, manfaat yang diberikan kepada bangsa dan negara baik di Indonesia maupun di Afrika, maka Syekh Yusuf diberi pahlawan nasional. Itu karena ada kontribusinya di bidang agama dan kebangsaan, nasionalisme. Nah, kalau kita lihat bahwa ini kan waktu wafat di Afrika Selatan ya, kemudian di sana dimakamkan ya jenazahnya di sana. Kemudian saat ini kan kuburannya ada di Katangka ini, Pak Dekan. Itu seperti apa sejarahnya ini? Apakah memang jenazahnya yang dari Afrika Selatan itu kemudian dibawa ke Goa kembali dimakamkan di sana? Karena dia juga termasuk adalah tokoh yang menjadi kebanggaan juga masyarakat Goa sehingga dia harus punya makamnya di Katangka, tepatnya di Goa ini. Pak Dekan. Jadi kita baca sejarah. Yang pasti Syekh Yusuf meninggal tanggal 23 Mei tahun 1699 dalam usia 73 tahun itu di Cape Town, Afrika Selatan, dan dimakamkan di sana. Bagaimana ceritanya ada makamnya di Banten dan di Makassar, saya tidak menjelaskan soal itu karena pemahaman saya masih terbatas, keliru kalau takut keliru memberi penjelasan. Tetapi kan biasa saya membaca buku dulu, saya masih ingat waktu alia saya ke perpustakaan daerah membaca buku-buku sejarah itu, ini cerita-cerita mistis. Jadi ada cerita-cerita rakyat kita ini kalau kita kaji budaya, itu banyak sejarah cerita-cerita rakyat yang bercerita tentang nabi, tentang nabi-nabi lain selain Rasulullah SAW. Ada cerita nabi, ada Ali gitu kan, macam-macam cerita-cerita sejarah yang sudah menjadi cerita rakyat. Nah, kalau kita bicara tentang Syekh Yusuf kaitan dengan itu wilayah mistis. Ada cerita-cerita mistis. Misalnya kebijakan pemerintahan Goa yang meminta mayatnya beliau untuk dimakamkan di tanah kelahirannya dan seterusnya. Untuk sementara saya tidak mengkaji itu karena saya masih butuh data. Bagaimana pendekatan sejarah untuk bisa memahami soal itu. Tetapi
bagaimana soal makam Syekh Yusuf di Cape Town, kemudian di Banten, kemudian di Makassar, saya kira kita tidak memperdebatkan itu, tetapi yang terpenting adalah bagaimana masyarakat kita itu bangga dengan Syekh Yusuf dengan panggilan Tuan Tasalamaka. Jadi yang kita mau luruskan adalah masyarakat-masyarakat yang bersiarah misalnya di Jalan Syekh Yusuf, di makam Syekh Yusuf itu jangan sampai ada keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Itu aja. Ya, karenanya kita butuh pemerintah untuk membuat semacam festival tahunan, festival budaya, festival Syekh Yusuf yang mengintegrasikan soal-soal budaya dan agama. Sebagaimana Syekh Yusuf sudah memberi kontribusi besar untuk masyarakat. Nah, kalau ini kita kembangkan, saya kira itu justru bisa menjadi event internasional. Ketika kita membuat festival tentang Syekh Yusuf, festival budaya dan agama terkait dengan Syekh Yusuf. Ini untuk apa? Sebagai apresiasi kita terhadap tokoh yang kemudian terus-menerus dibicarakan. Nah, setidak-tidaknya dengan kami membuat seminar internasional, Syekh Yusuf dibicarakan kembali. Dan nanti kita akan terus mendapatkan pemahaman-pemahaman, penggalian-penggalian tentang Syekh Yusuf, termasuk menjawab misteri-misteri yang kemudian terkait dengan kewalian. Syekh Yusuf adalah seorang wali. Ya, bagaimana karamah-karamahnya beliau sebagai wali, sebagai ulama tarekat, itu pasti perlu dibicarakan. Kita ini bicara soal dari segi budaya. Misalnya jejak dakwahnya, kemudian bagaimana mengintegrasikan soal-soal agama dan budaya. Kita juga nanti bisa membicarakan soal dakwahnya, soal kesufiannya, tarekat-tarekatnya, dan seterusnya. Sehingga misalnya kan di Goa itu kan banyak sekali aliran-aliran. Nah, sekarang kenapa kita tidak menyadarkan masyarakat bahwa kenapa tidak masyarakat Goa menjadikan Syekh Yusuf ajaran-ajarannya itu yang dikembangkan. Karena memang beliau ini dari masa kerajaan dari Sultan Alauddin. Itu Syekh Yusuf sudah berkontribusi, sudah berinteraksi dengan kerajaan. Nah, ajaran-ajarannya pun harus dipertahankan di Goa. Dibanding misalnya ada aliran baru dan yang kemudian terjadi perdebatan. Sekarang kenapa kita tidak bincangkan Syekh Yusuf ini? Bukan hanya sejarahnya, tetapi bagaimana ajaran-ajarannya dikembangkan di tanah kelahirannya di Goa, Sulawesi Selatan. Baik. Terima kasih atas waktunya nih Pak Dekan, telah berbagi informasi mengenai jejak sejarah ya mengenai Syekh Yusuf ini sendiri. Mudah-mudahan ini perbincangan kita ini juga bisa memotivasi kepada seluruh pendengar kita untuk lebih banyak melihat sosok Syekh Yusuf ini dari sisi ajaran dan juga bagaimana dia sebagai tokoh yang mampu di mana dia berada, dia memberikan manfaat yang luar biasa. Baik Pak Dok, terima kasih atas waktunya. Saya harap juga mudah-mudahan nanti ini seminar internasionalnya ini sukses. Amin. Bisa memberikan suatu bentuk kebanggaan bagi kita khususnya di Sulawesi Selatan tentang sosok Syekh Yusuf Al-Makassar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.